Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ngaji online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang kembali di channel Ngaji Mas Dayat, tempat belajar ngaji tartil dan tajwid dasar. Teman-teman, insya Allah di pertemuan kali ini kita akan belajar bersama membaca Al-Quran surat An-Najm ayat yang ke-50, ayat yang ke-45 sampai 50, teman-teman ya, ayat yang ke-45 sampai 50. Oke, langsung saja kita baca bareng-bareng, teman-teman ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal untha min nutfatin idza tumna wa anna 'alaihin nash'atal ukhra wa annahu huwa aghna wa aqna wa annahu huwa rabbus syi'ra wa annahu ahlaka 'adanil ula. Alhamdulillah, teman-teman ya. Kita sudah membaca dari surat An-Najm ayat 45 sampai 50. Oke, langsung saja kita bahas hukum bacaan apa saja, hukum bacaan tajwid apa saja yang ada di surat An-Najm ayat yang ke-45 sampai 50. Perhatikan di sini, teman ya. Yang pertama, Bismillah wa anna, ada nun bertasydid. Ya, nun bertasydid kalau dalam hukum bacaan tajwid pasti dinamakan hukum bacaan hunah, teman-teman ya. Apabila ada nun bertasydid atau mim bertasydid itu pasti dinamakan hunah. Kemudian huwa annahu, hu panjang di sini hak domir ya. Makanya dinamakan hak domir atau mad silah qasirah. Kemudian khalaqaz zawjaini, ada alif lam bertemu dan huruf za, dan alif lam ini tidak terbaca, maka dalam hukum tajwid ini dinamakan idgham syamsiyah. Kemudian zawjaini dzakara, ini sama seperti ini, teman-teman ya. Zau sama ad, alif lam bertemu dan huruf za tapi alif lamnya tidak terbaca, maka dinamakan hukum bacaan idgham syamsiyah. Dzakara wal untha. Nah, kalau ini, kalau alif lamnya terbaca jelas, dinamakan al-idhar qamariyah atau alif lam qamariyah, teman-teman ya. Untha. Apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf ta dan dibacanya eng, maka dalam ilmu tajwid dinamakan hukum bacaan ikhfa hakiki. Kemudian lanjut ke ayat yang ke-46. Min, ada nun sukun bertemu dengan huruf nun. Kita belajar di sini adalah hukum bacaan idgham bihuna, teman-teman ya. Apabila ada nun sukun bertemu dengan nun huruf nun, dan ada dua bacaan di sini. Yang satunya idgham bihuna karena ada nun sukun bertemu dengan huruf nun, dan yang satunya nun bertasydid hunna. Kemudian nut ada huruf qalqalah, huruf to, teman-teman ya. Jika lo matinya kok di tengah kalimat, maka dinamakan qalqalah sughra. Min nutfatin, tin i, ada kasrotain huruf tanwin, huruf yang pertama bertemu dengan hamzah, dinamakan idhar halqi. Idza tumna, ada mim sukun bertemu dengan huruf nun. Nah, ini hukum mim sukun, dinamakan hukum bacaan idhar syafawi. Kemudian lanjut, wa anna 'alaihin nash'atal ukhra. Nah, ini nun bertasydid dinamakan hunna. Alaihin, ada alif lam bertemu dengan huruf nun dan alif lamnya tidak dibaca jelas, teman-teman ya, maka dinamakan idgham syamsiyah. Nash'atal ukhra. Nah, ini kalau alif lamnya terbaca jelas dinamakan idhar qamariyah. Kemudian ayat yang ke-48, wa annahu, ya. Ya, nun bertaji, teman-teman ya. Sudah jelas. Huna, hu matsila qasirah,
huwa aghna wa aqna ada qalqalah teman-teman ya. Kemudian wa annahu gunnah lagi, hu matsilah qasirah huwa rabbus syi'ra, ini ada alif lam syamsiyah syi'ra matobi ya teman-teman. Wa annahu nah ini penting teman-teman ya, ada hak domir panjang bertemu dengan hamzah ya. Apabila ada matobi ini hak domir wa annahu ahlaka ya, dinamakan matsilah tawilah teman-teman ya, apabila ada domir panjang bertemu dengan hamzah. Wa annahu nah ini bisa juga ada dua ini kemungkinannya temannya, ada satu mad wajib mutasil dan mad silah tawilah. Ahlaka adanil ula. Nah, di sini perhatikan teman-teman ya. Di sini teman-teman perhatikan, di sini ada huruf yang berfathatain kemudian bertemu dengan hamzah wasol. Cara membacanya teman-teman tidak boleh kalau teman-teman baca adal ula, itu cara baca yang salah teman-teman ya. Cara baca yang salah, cara baca yang benar adalah hamzah wasol ini harus diberikan perantara, yaitu huruf nun kecil yang dinamakan huruf nun wikoya atau nun wasol. Jadi huruf fathatain di sini kita rubah jadi fathah biasa tanpa n. Nah, n-nya nanti dimasukkan ke sini. Jadi harus dibaca adanil ula. Jadi apabila ada fathatain bertemu dengan hamzah wasol, maka wajib ini diberikan perantara, yaitu dengan cara memberikan nun kecil atau dinamakan nun wikoya atau nun wasol. Ya alhamdulillah teman-teman ya. Alhamdulillah kita sudah belajar tentang cara membaca surat An-Najm ayat yang ke-45 sampai 50 berikut beserta hukum bacaan tajwid yang ada di ayat tersebut. Semoga video ini bermanfaat teman-teman, dan apabila dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk membantu dengan cara menekan tombol like, subscribe, comment, and share teman-teman. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.